Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania, saya BP 1811022020. Saya akan menerangkan materi mengenai desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Baiklah, sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat penanggung jawab menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ada dua pendekatan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Pada keputusan sentralisasi, berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah, bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan keputusan desentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Alasan melakukan desentralisasi yaitu perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan. Kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing, serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu, sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pertanggungjawaban beserta contoh. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya, contoh departemen produksi. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu manajernya bertanggung jawab kepada penjualan, contoh departemen pemasaran. Selanjutnya adalah pusat laba atau departemen pemasaran, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan biaya, contohnya adalah manajer pabrik. Selanjutnya adalah pusat investasi atau investment center, yang dimana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan biaya dan investasi modal, contohnya adalah manajer pusat investasi. Perhitungan biaya variabel dan juga disebut dengan biaya langsung hanya membedakan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Dasar pemikiran dalam hal ini adalah overhead tetap merupakan biaya kapasitas atau tetap dalam bisnis. Setelah periode berlalu, setiap manfaat yang diberikan oleh kapasitas akan habis dan tidak boleh diinvestasikan. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Selanjutnya, perhitungan biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai periode terjual. Selanjutnya, perbedaan variabel dan full costing. Perbedaan yang pertama dari variable costing dan full costing ada pada biaya produknya. Yang full costing itu hanya ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel dan tetap. Sedangkan pada variable costing hanya ada BBL, TKL, dan BOP variabel. Sedangkan perbedaan yang kedua adalah biaya periode. Pada full costing hanya ada beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan pada variable costing adanya BOP tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Dapat diperhatikan dalam gambar, dapat perhitungan full costing persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan pada perhitungan variable costing, persediaan akhir itu hanya mencakup tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, overhead variabel, dan tidak adanya overhead tetap. Dalam hasil persediaan perhitungan membuat hasil biayanya lebih rendah daripada full costing. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan laporan laba rugi pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi penghitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan full costing dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode.
Laba menurut perhitungan full costing lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan variable costing. Perbedaan ini terjadi karena biaya overhead tetap masuk ke dalam persediaan ketika perhitungan full costing digunakan. Materi hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan full costing berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing. Menjual lebih banyak dari yang diproduksi berarti persediaan awal dan unit yang diproduksi telah terjual. Selanjutnya, menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan full costing lebih besar dari overhead tetap periode berjalan, yaitu sebesar jumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi segmen variable costing termasuk beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Selanjutnya, beban tetap umum adalah dua segmen atau lebih secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen tersebut dihapus. Dan seperti inilah penyusunan laporan laba rugi segmen variable costing. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.